Kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kelonggaran waktunya yang diberikan untuk kami di sini di dalam wadah MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Blora. Di sini saya udah minta izin sama Bu Nani untuk mensosialisasikan tentang disiplin positif dan penerapannya di sekolah. Mungkin untuk Bapak Ibu yang guru penggerak sudah pernah melaksanakan ini, dan di sini mohon izin saya untuk menyampaikan ulang tentang disiplin positif. Baik, mohon izin untuk mempresentasikan. Paparan sudah kelihatan, Bapak Ibu? Masih loading? Sudah. Ampun, terima kasih. Ya, jadi di sini tadi salam sudah, saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata-kata ini, nggih. Kata-kata hari ini budaya positif, baik melalui PMM maupun melalui program guru penggerak, sekolah penggerak, dan sebagainya. Saya Tri Yulistioningrum sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Jadi saya sebagai CGP, nggih Bapak Ibu, bukan sebagai fasilitator. Oke, pertanyaan pemantik yang pertama. Mohon untuk dijawab di kolom chat. Jadi ada 3 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jadi kalau Bapak Ibu setuju, silahkan ditulis di kolom chat setuju. Misalnya nomor 1 setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 tidak setuju. Seperti itu ya Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, silakan dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Apakah menurut Bapak Ibu nomor 1 setuju? Misalnya tulis 1 setuju, 2 setuju, 3 setuju, seperti itu di kolom chat. Iya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Nomor 1, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, kalau setuju tulis 1 setuju. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca Al-Quran. Kolom chat saya mana ya Bu? Oh ya, kalau pakai HP emang agak sulit, tapi ada Bu. Gitu kan. Terima kasih yang sudah masuk jawabannya Bu Ana. Nomor 1 setuju. Saya gimana? Saya bicara aja 1, 2, 3 setuju gitu. Oke, setuju semua Bu Ani. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bu Ani. Oke. Kemudian Bu Nani setuju semua juga. Kemudian Bu Sugeng tidak setuju, setuju. Pak Sulis setuju semua. Bu Dwi Handayani, TSSS. Oke, terima kasih masukannya teman-teman. Iya. Jadi ini adalah sebagai pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Nanti kita cari jawabannya bersama di presentasi hari ini. Terima kasih Bu Endang. All agree. Okay. Baik, untuk pertanyaan pematiknya, terima kasih sudah bersedia menjawab. Yuk kita cari jawabannya di paparan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Tadi Bapak Ibu menuliskan tentang setuju dengan hukuman. Kemudian ketiga, keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. Yang keenam, posisi kontrol itu Bapak Ibu.
Kemudian selanjutnya restitusi yaitu penerapan segitiga restitusi, dan nanti ada praktik baik yang sudah saya laksanakan kepada murid saya tentang penerapan segitiga restitusi. Baik, yang pertama, disiplin positif dan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang disiplin positif ini. Untuk praktek pertama, oke, saya minta tolong kepada volunteer. Siapa yang bersedia? Dua orang, oke, dua orang untuk melakukan dialog dan juga membuka kamera. Ya, silakan yang bersedia. Bu Nani mungkin? Bu Nani, halo. Sebentar, cari jilbab dulu. Cari jilbab dulu. Atau yang lain mungkin, sinten? Untuk mempraktekkan ini Bapak Ibu. Jadi A dan B. Jadi ada situasi A dan B. Oke, satu lagi selain Bu Nani, sinten nggih Bapak Ibu? Pak Sulis ada? Atau Bu Miss Iin ada ya? Ya. Oke, Miss Iin sama Bu Nani ya. Ya, Miss Iin menjadi Oke. Bisa tolong nyalakan kamera Miss Iin? Bentar. Oke, nggih. Miss Iin menjadi A, kemudian Bu Nani akan menjadi B. Saya A. Ya, Oke. Jadi begini ceritanya. Bu Miss Iin mempunyai sesuatu, tulislah di kertas kecil ya. Kertas kecil ditulis sesuatu yang sangat berharga bagi Miss Iin. Oleh apapun. Atau misalnya sesuatu yang sangat berharga bagi Miss Iin di dalam tangannya. Kemudian letakkan di tangan tersebut ya, genggam dengan segala daya dan upaya. Buatlah kepalan. Nah, jadi tangannya mengepal ya, yang berharga tadi dikepal. Jangan sampai lepas begitu nggih. Oke, sudah digenggam. Iya, Bu Nani. Nah, Bu Nani ini kan perayu ulung ya, Bu Nani. Ketua MGMP juga. Punya power. Silahkan Bu Nani membujuk Miss Iin supaya menyerahkan, atau jangan menyerahkan dia, membuka tangannya ya, supaya yang digenggam Miss Iin tadi lepas. Boleh dengan menggunakan ancaman, boleh menggunakan bujukan, boleh menggunakan rayuan ya. Bu Nani kan hebat dalam merayu dan punya power. Silakan Bu Nani. Ini saya tidak tahu ya apa yang digenggamnya. Betul, jenengan nggak tahu apa yang digenggam Miss Iin. Oke. Bismillah. Miss, apa itu kok genggam-genggammu itu? Ada deh. Nonton. Oh no lah. Kalau Mbak Yuni loh. Lihatlah apa sih? Main rahasia-rahasiaan. Iya, memang rahasia ini. Ini rahasia memang, nggak boleh. Main rahasia-rahasiaan. Kalau Nggak Mbak Yuni ngono. Ya, ini banget rahasia. Jadi nggak boleh ini. Tenane, biasanya boleh disuap boleh, diancam boleh. Boleh. Sithik ae. Tak jak dolan, Nes. Aku dolan rumahmu, aku udah ngerti rumah barumu kan. Rumah barunya yang mana? Aku kan belum tahu rumah baru. Iya. Nah, aku tak dolan. Kandani sik ya, Dik. Apa ya? Main dulu baru nanti tak kasih tahu. Ya gak sip no. Itu kan aku misalnya ngintip dulu apa, aku kan bisa bawain oleh-olehnya. Sesuai itu yang di situ, jangan-jangan itu keinginan terpendam.
yang Ya, belum memang sempat ini aku keinginan ungkap. terpendam ini. Nah, Ini iya, keinginan terpendam. aku mencoba menggali, siapa tahu aku yang bisa mengisinya. Titik Gimana ya? Gimana ya enaknya? ya enak. Lah, karo Mbak Ayu nih ngono. Main rahasia-rahasia. Iya, saya pengen gak rahasia. Tapi kok Ayolah. gimana gitu? Alah, alah. Oke, diancam Bu Nani. Saya nggak suka Kalau Mbak ngancem. Yune ngono gitu ya. Nggak suka ngancem Oke, Miss Iin bagaimana? Boleh membuka? Boleh, tapi Boleh. harus ke rumah saya dong. Kapan janjinya? Insya Allah, pokoknya liatin dikit rumahmu wes. Ya, bener loh ya? Iya. Bener loh ya? Oke. Mau tipu-tipu pokoknya. Bener ya? Bener. Gak tipu loh ya? Enggak. Dikit aja ya? Ya apa Dikit aja. Gak ketok Gak nih. boleh bilang-bilang, gak boleh bilang-bilang Putri Yuli loh. Enggak. Tapi Ya. gak ketok itu. Tenang. Tapi jangan bilang-bilang, pokoknya jangan bilang-bilang Putri Yuli ya. Kecuali nek dipepet Miss Yuli ya. Ya, bener ya, rahasia kita berdua ya. Iya. Tapi boleh nek Bu Ini Yuli. tak lihatkan Bunda. Iya. Ini tak lihatkan Bunda. Udah Iya. kelihatan dah sedikit aja. Oke? Oke. Oke, udah ya. Oh, iya. Kita berdua loh ya. Janji lo ya. Oke, Janji, terima insya Allah. kasih. Luar biasa. Bu Nani berhasil meluluhkan hati Miss Iin. Itu karena dia kasihan aja itu. Baik, Bapak Ibu. Jadi setelah kita melihat peragaan tadi, ya Bapak Ibu, ternyata apa sih yang terjadi? Ya. Kita tadi sedang melihat adanya perubahan paradigma teori kontrol, begitu ya. Jadi selama ini kita itu kita percaya bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid, begitu nggih. Jadi di sekolah pokoknya kudu ngene gitu. Itu adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Karena dengan ketidakhadiran kita di kelas itu yang terjadi itu belum tentu seperti yang kita katakan, ngoten nggih. Jadi bahwa guru bisa mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Karena yang kita lihat di kelas seperti itu, di rumah belum tentu seperti itu. Jadi itu adalah sebuah ilusi. Kemudian kita juga percaya bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ternyata juga sebuah ilusi. Ya, jadi misalnya membuat orang merasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama saya. Nah, kamu nggak kasihan kalau misalnya kepala sekolah tahu. Nah, itu adalah sebuah ilusi, ya Bapak Ibu, membuat siswa memahami posisi kita dan membuat mereka merasa bersalah. Itu ternyata ilusi. Itu tidak baik untuk mereka ternyata. Karena mungkin bisa jadi mereka mengalami, oh iya, saya berarti salah gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu ternyata juga ilusi. Kamu hebat misalnya dengan memberi hadiah begitu. Itu ternyata juga tidak selamanya baik. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga ilusi. Sebenarnya bahwa mereka juga punya hak. Jadi kita nggak punya hak untuk memaksa kehendak kita. Tapi tadi ternyata Bu Nani bisa meminta dengan bujukan kepada Bu Iin, tapi dengan beberapa syarat. Nah, berarti siapa yang memegang kontrol Bapak Ibu? Apakah Bu Nani atau Miss Iin? Menurut adegan tadi. Miss yang Iin. memegang posisi kontrol, Miss Iin, betul. Jadi Bu Nani tidak punya power untuk mengontrol Miss Iin karena Miss Iin mau membuka tangannya atau tidak, itu hanya Miss Iin yang bisa melakukannya. Bu Nani hanya bisa membujuk, bisa hanya merayu, bisa hanya mengancam mungkin. Tapi Miss Iin lah yang mempunyai kuasa untuk melakukan itu. Seperti halnya kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi murid-murid kita itu mempunyai kontrol atas diri mereka sendiri. Guru tidak bisa selamanya mengontrol muridnya begitu. Nah, itulah maka
dalam disiplin positif itu ada perubahan paradigma. Kalau dulu kita percaya pada paradigma stimulus dan respon. Tapi untuk sekarang teori yang berkembang adalah teori kontrol oleh Diane Gaussen, ya Bapak Ibu. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Jadi yang memiliki kontrol kalau menurut teori stimulus dan respon adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu. Jadi mungkin anak yang bermasalah, anak yang nakal, begitu. Mungkin kita berusaha mengubah orang itu untuk berpandangan sama dengan kita. Kalau dulu teorinya seperti itu. Tapi kalau yang sekarang, kita harus berusaha memahami kenapa dia seperti itu, kemudian mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi kita memahami dulu posisi mereka, memahami pandangan mereka dulu, begitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dulu seperti itu. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya anak kita itu berulah di kelas, kita harus tahu penyebabnya. Tujuannya apa sih? Mungkin mereka karena ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, nanti kita bahas Bapak Ibu, apa sih kebutuhan manusia? Ya, mungkin kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan. Nah, itu kan mungkin menjadi salah satu dari tujuan mereka. Kemudian stimulus dan respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti halnya tadi Miss Iin, hanya saya yang bisa menentukan apakah saya membuka tangan atau tidak. Begitu. Bukan Bu Nani yang mengontrol Miss Iin. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau menurut teori kontrol. Yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri, begitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kan dulu kalau teori stimulus dan respon, kalau dibujuk nggak bisa, maka akan saya paksa, begitu. Tapi kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi akan ada kolaborasi. Oh, mungkin guru dengan siswa akan berkolaborasi. Oh, berarti nanti akan ada pilihan-pilihan baru apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Gitu. Jadi bukan kita memaksa murid kita untuk tidak nakal, tapi kita memberi pilihan-pilihan baru kepada murid kita agar mereka mencari solusi dari permasalahannya. Kalau dalam stimulus dan respon, yang ada adalah model berpikir menang dan kalah. Yang memaksa itu berarti menang, yang dipaksa berarti kalah, begitu. Siswa sebagai seseorang yang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, semuanya menang. Guru menang, siswa juga menang karena mereka bisa menentukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya makna disiplin. Jadi menurut disiplin yang kita ketahui selama ini, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan sesuatu yang kaku ya Bapak Ibu, ternyata disiplin sendiri itu artinya adalah belajar. Jadi makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri yang dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini mungkin yang miskonsepsi yang kita dapatkan Bapak Ibu. Jadi disiplin adalah patuh, begitu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maka disiplin itu ya nggak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian atas suatu tujuan mulia. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah berasal dari diri. Karena saya tahu itu penting, saya menghargai itu, maka saya akan meraih tujuan mulia dengan disiplin. Gitu. Jadi disiplin yang sebenarnya itu adalah dari diri kita sendiri, bukan karena rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh orang lain. Nah, demikian Bapak Ibu, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita mempunyai nilai kebajikan yang bersifat umum, positif. Jadi sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Nilai-nilai tersebut universal, umum di dunia, lintas bahasa, lintas bangsa, agama maupun latar belakang.
Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan seperti yang disampaikan William Glasser pada teori kontrol tadi. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi disiplin positif lebih ke motivasi intrinsik dari dalam, bukan dari luar, bukan karena ancaman, karena bujukan, rayuan, dan seterusnya. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita mengharapkan anak-anak menjadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diakui dalam pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita menuju ke teori selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, jadi tadi kita bahas tentang motivasi internal dan motivasi eksternal. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu adalah termasuk motivasi eksternal. Jadi siswa kita mungkin terbiasa melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, itu dia akan berpikir, apa ya yang akan terjadi kalau saya tidak masuk sekolah tepat waktu. Nah, dia takut hukuman, maka dia akan disiplin. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya lakukan apabila saya apa yang saya dapatkan kalau saya melakukannya, itu juga ternyata motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi siswa melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi atau sekolah misalnya. Itu juga masih motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif adalah dia melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu. Jadi dia datang tepat waktu di sekolah karena memang dia menghargai diri sendiri. Nah, itu tujuannya. Tujuan dari disiplin positif. Nah, itu yang perlu kita kembangkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka, ya kita sekarang kan merdeka belajar gitu. Tapi orang-orang kadang asumsinya merdeka ya merdeka dalam segala hal begitu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud disiplin positif Bapak Ibu. Jadi mereka cakap punya keterampilan untuk memerintah diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan merdeka. Bukan hanya karena saya melakukan sesuatu karena diperintah, bukan. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Baik, dalam disiplin positif kita mengenal adanya restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin lakukan, yaitu tujuan mulianya, ingin menjadi seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ketika anak membuat kesalahan, kita perlu melakukan restitusi. Apa itu ciri-ciri restitusi? Nah, jadi ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini kita akan memperbaiki hubungan. Ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi fungsi dari pendamping guru adalah untuk menuntun anak melihat kebenaran dalam diri mereka. Karena kita yakin bahwa semua anak, ya naturally sebenarnya mereka itu baik ya Bapak Ibu. Nah, kita akan menggali lebih dalam kepada diri anak supaya melihat ke dalam dirinya kebenaran-kebenaran universal tadi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita pancing anak untuk
mengetahui apa sih tujuannya dia melakukan itu. Mungkin ada dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nanti kita bahas tentang kebutuhan dasar. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian, restitusi fokus pada solusi. Jadi solusinya bagaimana kalau sudah seperti ini. Jadi, kita menggiring siswa untuk mereka menemukan sendiri, bukan kita memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, setelah mereka melakukan restitusi, mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan perasaan yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, kemudian untuk melakukan restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di kelas masing-masing sudah mempunyai keyakinan kelas, walaupun tidak tertulis secara implisit begitu nggih Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah meyakini kebenaran nilai-nilai universal di kelas masing-masing. Kemudian di sini dibahas kenapa sih nggak peraturan kelas saja, kenapa harus keyakinan kelas begitu. Jadi kalau peraturan itu nanti sifatnya top down ya Bapak Ibu, jadi kita yang menentukan. Tapi kalau keyakinan kita bersama yang menentukan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke, dari sini pertanyaan nomor 1. Kenapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kalau mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu mungkin bisa ada yang ingin menjawab. Kenapa kita harus pakai helm? Halo? Untuk keselamatan kita sendiri. Betul sekali Bu Nani. Jadi memang betul melindungi keselamatan ya Bu Nani. Betul. Ya, Bu Dwiningsih silakan. Pripun Bu Dwi silakan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Aman Bu. Helm, silakan Bu Dwi. Suaranya kurang terdengar. Iya kan suaranya. Sip. Lembut suaranya. Ya aman. Oh ya aman. Oke, aman. Iya. Oke, terima kasih Bu Dwi. Jadi untuk keamanan diri kita sendiri nggih, Bu Dwi nggih, terima kasih. Jadi memang kenapa kita harus pakai helm? Ya untuk keamanan kita supaya kalau kita berkendaraan roda 2 aman begitu. Terima kasih. Safety riding nggih Bu Dwi nggih. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Sudah enggak nggih Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat MGMP misalnya? Kenapa kita harus datang tepat waktu? Ya, Bu Heni silakan. Disiplin Bu. Nggih, monggo Bu Heni. On time, disiplin. On time. Ya, kenapa Ya, kita harus on time Bu Heni? Ya, disiplin. Untuk Biar disiplin. membenahi diri kita ya, disiplin. Iya. Betul. Karena kalau kita tidak datang tepat waktu ada yang dirugikan nggih Bu Heni nggih. Jadi harus menunggu kita begitu. Itu juga merupakan nggak enak bagi orang lain. Bu Nani mau ngendikan silakan Bu Nani. Menghargai orang Betul. lain, dan menghargai diri saya sendiri supaya juga Menghargai dihargai orang diri lain. sendiri. Iya. Nggih, setuju sekali Bu Nani. Betul. Jadi kenapa kita harus datang tepat waktu? Menghargai orang lain supaya orang lain tidak menunggu, ngaten nggih. Kemudian menghargai diri sendiri. Betul sekali. Berarti itu sudah motivasi intrinsik dari dalam. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali ke nilai-nilai yang kita yakini untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Begitu. Jadi di kelas kita itu sebaiknya kita ingatkan nggih Bapak Ibu di awal begitu. Kalau saya dengan murid saya
di buku halaman pertama itu biasanya kita buat kesepakatan kelas. Karena kita guru bahasa Inggris, maka kita sepakati bagaimana kita nanti pembelajarannya, apakah menggunakan full bahasa Inggris atau separuh bahasa Inggris begitu. Biasanya saya seperti itu. Kemudian penggunaan HP di kelas itu juga perlu kita bahas supaya nanti ketika ada pelanggaran kita bisa mengembalikan siswa kepada keyakinan yang kita sepakati tadi. Misalnya HP itu Bu dikumpulkan di depan atau HP dimasukkan di dalam tas gitu. Jadi ketika ada anak yang melanggar bisa kita ingatkan. Oh, berarti keyakinan apa yang kamu langgar? Kesepakatan mana yang kamu langgar? Begitu. Jadi di awal pembelajaran biasanya saya membuat kesepakatan kelas bersama anak. Ini sangat penting. Kenapa perlu dilakukan? Nah, dari peraturan kelas, keyakinan kelas yang kita buat tadi, masing-masing guru membuat keyakinan kelas misalnya, kemudian jadi satu oleh wali kelas, nanti akan menjadi keyakinan kelas dan itu akan menimbulkan lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif bagi anak-anak kita. Oke, contoh yang keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? TK Dharma Wanita Persatuan, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang satunya, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang kanan atau yang kiri? Ya, yang kanan ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu yang kanan. Jadi kita yakin bersama-sama, kami guru dan murid, kita yakin bahwa kita saling menyayangi. Seperti tadi menggunakan helm, kita yakin untuk keselamatan bersama. Gitu. Kami murid yang semangat belajar. Semangat belajar itu ciri-cirinya apa? Tidak datang terlambat, nah itu termasuk yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Peduli dengan teman cirinya apa? Tidak bullying, nah itu berarti peduli dengan teman. Kalau ada temannya yang tidak datang, maka bagaimana yang akan kita lakukan? Jadi tidak ada kalimat negatif ya Bapak Ibu dalam keyakinan kelas. Kalau yang sebelah kiri, ini merupakan kesepakatan kelas. Kami sepakat untuk datang tepat waktu. Kami sepakat untuk menjaga kebersihan sekolah, begitu. Agak berbeda. Nah, yang paling baik adalah kita mempunyai keyakinan kelas. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Ini adalah merupakan keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini termasuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai merupakan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, karena kita yakin menggunakan narkoba itu tidak sehat. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker adalah keyakinan kelasnya, kesehatan dan keselamatan. Untuk anak-anak yang kecil mungkin jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah keyakinannya, keselamatan dan keamanan. Jadi untuk keyakinan kelas itu lebih lebih universal Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita menuju ke hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Nah, tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yaitu saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Karena dia terlambat ke sekolah, maka guru meminta murid untuk mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi nggih Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu menurut panjenengan?
berhubungan atau tidak. Misalnya dia terlambat, tapi yang dia lakukan adalah saya tidak akan terlambat lagi menulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Betul, ini adalah hukuman ya, karena tidak berhubungan, tidak linear antara yang dilakukannya itu terlambat dengan tindakannya yaitu menulis. Betul, ini adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul Bu Nani. Ini adalah hukuman. Walaupun yang dilakukan ada linearnya ya, terlambat ke sekolah ketika pelajaran olahraga begitu, maka disuruh lari mengelilingi lapangan basket. Tapi ini adalah hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, Bu. Betul, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi misalnya di kelas ada anak-anak, kertasnya dicoret-coret. Tapi anaknya disuruh menggantikan kertas yang dicoret-coret tadi. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Iya, betul. Karena dia mencoret, maka harus mengganti konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi ada siswa yang menumpahkan air di meja. Kemudian siswa yang menumpahkan diminta untuk membersihkan air. Ini adalah konsekuensi atas tindakannya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu. Iya, ini olahraga nggih, konsekuensi. Olahraga pelajarannya. Iya, itu adalah hukuman. Kemudian, perbedaan hukuman dan konsekuensi, supaya kita tidak menghukum lagi. Bagaimana kita melihatnya? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit, jadi misalnya push up, fisik maupun hati, dia malu, maka sakit hatinya untuk jangka waktu yang amat lama. Mungkin Bapak Ibu pernah dulu waktu sekolah dihukum gurunya, sampai sekarang masih ingat mungkin. Bapak Ibu? Oh, enggak ada. Nek saya ada. Saya waktu sekolah pernah dihukum guru. Kalau Bapak Ibu enggak ya, anak baik-baik ya. Pernah. Oh, pernah. Iya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Tadi misalnya membersihkan air yang tumpah, enggak nyaman tetap nggih, tapi kan dalam waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Nah, karena adanya hukuman tadi, anak jadi membenci kedisiplinan, semakin gablek ya gitu. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman itu sebuah paksaan, tapi kalau konsekuensi itu sebuah stimulus atau tanggapan dari apa yang dia lakukan. Hukuman mendorong anak tanggung jawab, betul. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman akan membuat konsep diri anak yang buruk. Oh, saya kok sering dihukum ya, berarti saya anak yang tidak baik. Berarti konsep terhadap dirinya sendiri, citranya jadi jelek begitu nih Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi, konsep dirinya tetap baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini dulu saya kalau dapat nilai jelek, itu dihukum ibu saya, maka saya menyembunyikan hasil ulangannya, tak sembunyikan. Konangan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, itu akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak mungkin, karena saya terlambat, saya tidak punya hak untuk istirahat misalnya, kemudian tapi dibuat
memang anak dibuat tidak nyaman, tapi hanya diasingkan untuk sementara dari kelompoknya, time out. Tapi ketika dia masuk ke kelompoknya lagi, sudah dalam kondisi yang lebih stabil dari sebelumnya. Oke, kemudian beda dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi diharapkan kita nanti lebih ke restitusi. Jadi mengurangi hukuman, ke konsekuensi, beralih ke konsekuensi sedikit demi sedikit, dan akhirnya kita bisa menuju ke restitusi. Oke, yang bawah dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nomor 3, korban mendapatkan keadilan. Jadi ketika hukuman itu, maka korban akan merasa mendapat keadilan. Tapi kalau dalam konsekuensi, korban itu kadang diabaikan. Tapi kalau dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman itu membuat murid atau anak tersakiti. Tapi kalau konsekuensi, murid mungkin agak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Nah ini yang penting Bapak Ibu, penguatan. Gitu. Kemudian hukuman akan meningkatkan perilaku pasif agresif tadi. Mending gini aja daripada dihukum. Mending nggak usah aja. Mending saya gini aja, podo-podo dihukumi gitu. Tapi kalau konsekuensi, penguatan berlaku bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi, masalah akan terpecahkan. Jadi hukuman itu bersifat negatif Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu netral, tapi kalau restitusi itu positif. Ya, nomor 2 dari bawah, peraturannya adalah, nah kalau hukuman itu biasanya merujuk pada peraturan. Peraturannya adalah kamu harus mengenakan sepatu warna hitam. Karena tidak, maka kamu harus seperti ini. Nah, itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Nah, terus mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi ada lebih memanusiakan gitu. Tapi kalau di restitusi, kita menggiring anak kembali kepada apa yang mereka yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di restitusi itu anak didorong untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, yang lebih dahsyat lagi nggih Bapak Ibu, hukuman itu membuat anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, anak akan menghormati peraturan, tapi kalau restitusi, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, tadi kembali ke motivasi intrinsik bahwa anak menghormati dirinya sendiri. Kemudian, nah ini kita kembali ke kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Seperti tadi, kenapa sih anak melakukan sesuatu? Nah, mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kita perlu mengetahui bahwa alasan ketika anak melakukan sesuatu itu karena mungkin salah satunya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan yang utama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Makan itu adalah kebutuhan utama manusia, nggih. Tidur itu bertahan hidup. Kemudian ada yang mungkin anak-anak merasa kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya kurang. Mungkin di rumah anak kurang disayang atau kurang diterima oleh keluarganya. Maka ketika di kelas mungkin anak akan mencari rasa sayang itu supaya diperhatikan, diterima oleh teman-temannya. Nah itu mungkin ada latar belakang anak yang melakukan sesuatu karena dilatar belakangi oleh ini. Kemudian ada juga anak yang melakukan sesuatu karena penguasaan, power. Karena ingin menunjukkan kekuasaannya. Ada anak seperti ini. Tidak hanya kekuasaan menguasai orang lain, gitu, Bapak Ibu, mungkin penguasaan terhadap sesuatu. Misalnya, saya bisa menang lomba, saya pengen ini. Nah, itu termasuk kebutuhan dari penguasaan. Mungkin ketika ada anak seperti itu, kita bisa memberikan kesempatan supaya kebutuhan dasarnya dia, yaitu penguasaan, terpenuhi. Ada juga anak yang karena tertekan di rumahnya, tidak punya kebebasan, semuanya serba ditentukan. Itu punya kebutuhan dasar yaitu freedom, kebebasan. Jadi anak yang kadang-kala suka sakarepe dhewe, mungkin dia selama ini terlalu terkekang begitu. Maka kita juga perlu memberi
ruang bagi dia, tidak selamanya belajar di kelas itu harus duduk manis dengarkan begitu. Mungkin kita beri kebebasan dengan window shopping atau kegiatan yang membuat mereka itu diberi kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, memvisualisasikan karya misalnya seperti itu. Ada juga anak yang kebutuhan dasarnya kesenangan itu tidak terpenuhi. Nah, maka kita juga perlu memikirkan ini. Pembelajaran jangan dibuat boring, tapi bagaimana juga mereka senang. Kalau muridnya senang, gurunya juga pasti senang ya Bapak Ibu. Iya. Kita ke maaf ya Bapak Ibu, ini materi yang diberikan banyak maka agak ngos-ngosan. Oke, kita ke posisi kontrol manusia. Jadi ini adalah modul 1.4 di Guru Penggerak itu memang syarat sekali, jadi penuh sekali materinya. CGP sendiri juga mempelajari ini harus menerleng gitu ya. Bu Tati yang sudah melakoni. Oke, jadi ada 5 posisi kontrol yang ada bahwa motivasi manusia, kemudian yang akan membuat identitas mereka, ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil, yaitu identitas gagal ketika kita melaksanakan, kita menjadi pengontrol penghukum, itu ternyata akan membuat anak merasa gagal. Mereka memiliki identitas gagal. Kemudian membuat orang merasa bersalah, itu juga ternyata membuat anak merasa gagal. Mereka memiliki identitas gagal. Tapi kalau kita sudah beralih ke lebih kanan, menjadi teman atau pemantau, maka itu identitas anak akan lebih ke berhasil atau sukses. Tapi anak mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini belum motivasi intrinsik. Diharapkan kita bisa menjadi posisi kontrol manajer. Manajer itu membuat mereka menghargai diri sendiri dan mereka akan identitasnya merasa berhasil, merasa sukses karena bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Jadi yang bisa kita lihat, misalnya kalau guru itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk memiliki posisi kontrol penghukum. Dan ini tidak baik. Nah, maka kita perlu menuju ke lebih kanan. Kemudian ketika kita melakukan ceramah, kamu seharusnya gini, ibu tuh kecewa karena kamu gini, kamu mbok gini aja kan nggak kasihan sama saya. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Dan itu membuat anak identitasnya gagal. Tapi kalau guru sudah membuatkan alasan untuk muridnya, misalnya, ayolah demi lakukan ini, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu kamu ini. Nah itu adalah sebagai teman. Kalau pemantau kita mengingatkan murid pada aturannya, apa peraturannya. Tapi kalau sebagai manajer kita menanyakan pada siswa apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi murid diminta untuk berpikir tentang penyelesaian masalahnya sendiri. Kemudian hasilnya, kalau dihukum, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya, seperti tadi kita bahas. Ya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah itu akan menyembunyikan fakta, menyangkal, dan juga berbohong. Tapi kalau kita posisi sebagai teman, itu akan membuat murid ketergantungan kepada kita, mengharapkan imbalan. Kemudian kalau sebagai pemantau, ini lebih bisa menyesuaikan diri, tapi juga bila diawasi. Tapi kalau sebagai manajer, itu akan menguatkan pribadinya, karena semuanya berasal dari dirinya sendiri. Kemudian kalau penghukum, di sini murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Gitu. Ada yang mungkin murid kita dimarahi, tapi malah
Sekarepmu ndelokno suneh gitu, itu berarti rasa ndableknya karena sudah sering dihukum gitu nggih. Tapi kalau orang merasa bersalah itu biasanya maafkan saya, tapi mungkin maafnya sementara nggih, berikutnya dia lakukan lagi. Tapi kalau sebagai teman, saya pikir Pak Guru teman saya, Bu Guru teman saya, ternyata begitu. Kemudian kalau pemantau yang misalnya kita menggunakan bintang, kalau murid mendapatkan sesuatu, itu berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Tapi kalau sebagai manajer, gimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Kemudian dampaknya pada murid, kalau kita menghukum, maka murid cenderung mengulangi kesalahan. Kemudian kalau kita membuat anak merasa bersalah, anak merasa rendah diri. Kemudian kalau sebagai teman, maka anak menjadi lemah, tidak mandiri, tergantung pada kita. Kalau sebagai pemantau, anak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan untuk sebagai manajer, anak akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, kita kembali ke ini Bapak Ibu, siapa yang menyatakan posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Penghukum atau menyalahkan atau tadi manajer, teman? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Teman mungkin Bu Yuli. Teman, oke kita lihat ya. Ternyata pembuat orang merasa bersalah. Karena kecewa. Saya kecewa sama ya? kamu. Pikir kamu itu baik, ternyata begini ya. Kamu kok tega ya. Itu kan membuat rasa orang bersalah. Ternyata berani. Bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira posisi kontrol apa ini Bu? Tidak pernah benar melakukannya. Kayak menyalahkan itu. Iya, betul, menyalahkan penghukum. Nah, ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini berarti posisi apa? Ini teman ya Bapak Ibu, ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisi apa Bapak Ibu? Ya betul, sebagai pemantau. Nah yang paling baik bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Nah kita diharapkan Bapak Ibu bergerak. Ya. Jadi kalau kita masih sebagai penghukum, maka kita diminta untuk menjadi nilai-nilai manajer. Kalau kita penghukum berarti hanya fokus pada aturannya ngene kuwi ya kudu ngene. Nah, itu penghukum. Kemudian kalau pemantau itu lebih ke konsekuensi dan hadiah. Tapi kita diharapkan nanti menjadi masuk ke nilai-nilai manajer. Nah, nilai manajer itu seperti apa? Yaitu ini, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tapi kalau penghukum, kalau kamu tidak ini, saya akan ini. Nah, ini akan memberi hukuman yang tidak nyaman. Dan ini ternyata tidak baik untuk anak. Tapi kita ingatkan lagi, kamu yakin apa nak di dalam hati sanubarimu yang paling dalam begitu. Pasti kan anak-anak punya hati nurani. Gitu. Terus bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, nah segitiga restitusi ini terakhir Bapak Ibu. Nah untuk restitusi itu kita perlu melakukan segitiga restitusi. Memang agak lama prosesnya Bapak Ibu, tidak secepat kalau misalnya karena kamu ini kamu harus melakukan ini, itu hukuman lebih cepat. Tapi kalau segitiga restitusi kita agak panjang, ngobrolnya sama anak itu juga panjang karena kita harus menstabilkan identitas dulu. Contohnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu berarti kita memahami anak bahwa ya
setiap orang pasti melakukan kesalahan begitu. Kita berusaha memahami anak dulu. Nah, ketika anak sudah dipahami, kita ke validasi. Kamu tentu punya alasan. Ini ada pertanyaan, ini pas lagi ini kan MGMP debat ini. Ada pertanyaan terus saya mikir. Maaf, ini ditanya ini sama Pak Joko. Pripun Bu Endang? Maaf, lagi ditanya Pak Joko. Tidak on kan ya. Halo Bu Endang. Tidak dengar Bu Endang. Maaf, tadi saya on kan ditanya Pak Joko. Lupa mematikan mic-nya. Oh, nggih. Nggih, tak matikan ya. Oke. Berarti bisa saya lanjutkan, nggih? Oke, terima kasih. Monggo Bu Yuli. Terima kasih Bu Endang. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi setelah menstabilkan identitas, kita ke validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Gitu nggih, kita jadi kembali ke kebutuhan dasar manusia tadi. Mungkin dia melakukan itu karena untuk fun, untuk self belonging tadi, ingin disayang, ingin diperhatikan, kemudian power dan seterusnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira kalau kamu pengennya power diakui, apa ya yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhanmu itu? Mungkin ikut lomba apa begitu, itu bisa memenuhi kebutuhan dari powernya. Nah, baru kita ke menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan kembali ke keyakinan kelas tadi. Nilai apa yang telah kita sepakati, yang tidak kamu lakukan apa? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Contoh-contoh kalimat, nah ini adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Karena ketika anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu, mereka itu tahu bahwa itu salah begitu. Maka kita perlu menstabilkan identitasnya. Nah, jadi kita bisa berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan identitas dulu supaya anak itu juga tidak langsung merasa gagal begitu nggih, tapi kita kuatkan menstabilkan identitasnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contohnya. Kemudian setelah identitasnya stabil, mereka merasa kita perhatikan, begitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Kita cari kebutuhannya apa. Nah, di sini kita membantu siswa untuk mengenali basic need. Nah, kebutuhan dasar yang dipenuhi tadi, 5 kebutuhan dasar. Pada dasarnya setiap manusia tujuannya untuk memenuhi basic need, yaitu power, freedom, love and belonging, fun, and survival. Kalimat-kalimat yang kita lakukan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, apa yang penting bagimu? Nah, kalau kita tahu yang penting baginya kan, berarti kita tahu tujuannya apa melakukan itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini kita memvalidasi kebutuhan murid. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Validasi kebutuhan. Kemudian terakhir kita menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Misalnya ada anak yang memukul, ya kita ingatkan tentang universal menghargai orang lain misalnya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan
ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa. Nah, ini di sini nanti kita mulai untuk menuju ke mencari solusi. Nah, kalau kamu ingin menjadi orang yang punya power, nah berarti bagaimana solusi dari permasalahanmu. Gitu. Jadi di sini kita akan melakukan yang paling baik adalah ketika anak membuat kesalahan, di sini kita melakukan segitiga restitusi tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah yang sudah saya lakukan, melaksanakan segitiga restitusi. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan dan ini benar. Oke, kasus 1, kasus Rio, di mana dia bermain game saat pelajaran. Kemudian kasus Safira, yaitu tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris karena waktunya tersita untuk organisasi OSIS. Nah, kasus 1 adalah ketika Bu Yuli sedang mengajar, Rio asyik bermain game di HP di dalam kelas. Kemudian Bu Yuli mendekati Rio yang sedang asik dan mengingatkan Rio. Ternyata Bu Yuli mendapatkan informasi dari guru-guru yang mengajar bahwa Rio sering bermain game di kelas. Kemudian setelah selesai, di sini saya melakukan segitiga restitusi bersama Rio. Nah, ini adalah videonya Bapak Ibu. Apakah bisa tayang Bapak Ibu? Tidak ya. Oke, fokus ke putus tapi kembali lagi. Oh, mati lagi internetnya Pak ya. Bentar. Sudah ruang aula. Oke, nggih. Kita lanjutkan. Jadi apa yang saya lakukan pada Rio? Oke. Ya, ini Rio ketika membuka HP, kemudian saya minta untuk mengumpulkan HP-nya di depan kelas bersama yang lain. Oke. Setelah itu melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini saya meminta Rio untuk menjelaskan alasannya kenapa dia bermain game. Ternyata dia di sini saya menemukan sebuah fakta Bapak Ibu. Jadi di proses mencari kebutuhan ini memang agak lama. Jadi di sini saya menemukan fakta bahwa ternyata dia merupakan dia cerita sampai nangis begitu tentang kehidupannya begitu. Terus di sini saya berusaha menguatkannya. Nah, jadi ketika kita bercerita agak lama dengan murid, berusaha menempatkan posisi kita di posisi mereka, itu ternyata banyak fakta yang bisa kita temukan begitu Bapak Ibu, dan membuat kita menjadi lebih empati kepada mereka. Ternyata anak-anak melakukan sesuatu itu bukan karena mereka ingin seperti itu begitu Bapak Ibu, tapi karena ada latar belakang kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, di sini seorang Rio yang seperti ini ternyata bisa menangis. Saya juga waktu itu sampai ya Allah sampai segitunya ya nak ya gitu. Terus di sini kita mencari solusi terhadap apa yang selanjutnya solusi dari permasalahannya begitu. Kemudian untuk kasus yang kedua ini adalah Syafira Wulan, jadi adalah pengurus OSIS, tapi dia kesulitan membagi waktu untuk organisasi dan pelajaran, sehingga ada beberapa tugas bahasa Inggris yang tidak dikerjakan. Kemudian saya manggil Wulan membahas masalah ini. Oke. Di sini
saya tidak menyuruh Wulan untuk menyelesaikan masalahnya, tapi di sini Wulan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi di segitiga restitusi, terus bagaimana? Apa yang kamu lakukan supaya tugas tetap terpenuhi? Akhirnya dia punya rencana, saya akan menyelesaikan tugas pada hari tugas itu diselesaikan Bu, atau pada Sabtu dan Minggu begitu. Jadi di sini Safira yang memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri. Oke, demikian Bapak Ibu presentasi saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas begitu. Baik, mungkin ada sesuatu yang bisa kita diskusikan Bapak Ibu? Ada pertanyaan mungkin? Jadi nanti saya juga minta Bapak Ibu untuk mengisikan di Jamboard tentang dari hari ini. Tentang, ya, kembali ke sini lagi. Jadi nanti kita refleksi terhadap pemahaman yang berubah sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi ini. Kemudian apa rencana ke depan setelah mendapat pemahaman baru tentang disiplin positif. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengisi di Jamboard. Oke. Sebelum mengisi, sambil mengisi di Jamboard, Bapak Ibu di chat ya, yang memungkinkan, yang menggunakan laptop terutama. Kalau yang menggunakan HP mungkin bisa, tapi agak kesulitan. Yang menggunakan laptop bisa diisi di Padletnya tentang pertanyaan tadi, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi ini, dan apa rencana ke depan setelah mendapat pemahaman baru tentang disiplin positif ini. Oke, Bapak Ibu, demikian pemaparan saya. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin ada sesuatu yang bisa kita bahas di forum ini. Silakan. Bu Heni ingin bertanya, silakan. Atau Bu Sugeng ingin bertanya, atau ingin menyampaikan sesuatu, silahkan Bu. Ya, kalau Bu Nani silakan. Mungkin ini Bu, kalau yang apa tadi segitiga apa Bu ya? Segitiga apa tadi Bu, restitusi itu. Itu misalnya tidak kita lakukan sendiri bisa enggak Bu? Maksudnya kita berhubungan bekerja sama dengan BK misalnya nggih. Karena kalau seperti saya ini ada 13 kelas, misalnya setiap kelas itu ada 2 atau 3 anak yang bermasalah, itu untuk saya lakukan sendiri kan kewalahan. Betul. Bisa Bu bekerja sama dengan BK untuk menyelesaikan masalah anak. Tapi mungkin bisa dicoba 1 atau 2 anak begitu nggih, supaya kita juga merasakan bagaimana sih perasaan anak, kemudian kenapa sih mereka melakukan hal tersebut begitu. Ya, bekerja sama dengan BK juga baik Bu, solusi juga karena memang mereka punya waktu untuk itu dan tupoksinya di situ. Dan sebagai guru kita juga perlu mencoba ini juga sih Bu kalau menurut saya, karena untuk merubah paradigma tadi supaya kita tidak menjadi penghukum, tapi supaya kita melatih diri kita menjadi manajer begitu Bu Nani. Mungkin nggak semuanya nggih Bu Nani, tapi beberapa kasus saja begitu. Iya. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Jangan lupa Jamboard-nya diisi di kolom chat, itu diklik ya Bapak Ibu. Nanti akan terhubung dengan Jamboard. Nanti ada jawaban-jawaban. Silakan diisi dengan menambah mengeklik tanda tambah ya Bapak Ibu. Oke, saya contohkan. Jamboard. Oke.
Jadi dengan mengeklik tanda tambah. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, di situ jangan lupa diberi namanya. Terima kasih sudah menuliskan memahami disiplin positif yang sebelumnya belum paham. Caranya dengan menambah nama nggih, Bapak Ibu di situ tambah kemudian nama. Klik tambah itu nggih, plus di bawahnya. Apa rencana ke depan setelah mendapat pemahaman baru tentang disiplin positif ini? Bisa ditulis plusnya, tanda tambah diklik, kemudian nama. Nama, kemudian bawahnya dituliskan. Ya, contohnya seperti ini. Nah, itu diklik, kemudian subjek ini ditulis nama, misalnya Teresia. Nah, bawahnya dituliskan apa rencana saya? Rencana saya setelah memahami disiplin positif, saya akan apa misalnya. Kemudian klik publish. Jangan lupa nama ya. Terima kasih yang sudah memberi. Oke, Bu Dwi memahami disiplin positif yang sebelumnya belum paham. Kemudian memahami bahwa bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer. Ini Ibu Sinten nggih. Terima kasih. Silakan diisikan Bapak Ibu. Yang kedua Bu Nani tapi lupa nggak ngasih nama. Oke. Nggih Bu Nani, nggih. Oke, saya edit ya Bu Nani ya. Nah, sudah saya edit Bu Nani. Oke, terima kasih. Saya dituliskan gimana? Berarti yang mana? Mau nulis yang bawah apa yang atas? Yang itu loh pemahaman. Oke, Pemahaman apa yang berubah? Yaitu itu memahami perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Oke. Nggih, ampun Bu Ani, terima kasih. Kan Bu Ani ya. Bu Sugeng Wigati, terima kasih memahami disiplin positif lebih baik lagi. Kemudian Bu Iin berusaha menerapkan pemahaman tentang praktik segitiga restitusi. Terima kasih. Bu Iin sedikit memahami tentang segitiga restitusi dan posisi kontrol bagi guru. Oke, terima kasih. Rencana ke depan Bu mencoba mencoba untuk apa? Mencoba untuk mendekati anak. Mendekati anak-anak yang yang seperti Rio tadi. Oke, yang bermasalah. Karena SMA 2 kan juga banyak ini, terutama gitu, kelas 12. Terima kasih Bu Ani. Sudah saya tuliskan. Berusaha untuk menerapkan pada siswa di kelas saya akan bekerja sama dengan BK untuk menangani kasus. BK lebih mempunyai ilmu psikologisnya. Ini Ibu Sinten. Ini Bu Nani lagi lupa tadi nulis nama lagi. Saya edit ya Bu. Ang tua izin. Maklum Yanti Bu. Yanti. Baik, ya terima kasih sudah masuk refleksinya. Bu Tere kayaknya mau nulis ini. Belum tapi. Baik Bapak Ibu, Bu Yuni. menulisnya bisa. Dalam J.
Pripun, Bu? Boleh ini bertanya, Bu. Kalau berdasarkan yang sudah dilakukan, ya, untuk penanaman disiplin positif itu memerlukan waktu berapa lama? Dalam artian, kan misalnya saya di kelas 10, Ya. kemudian nanti kelas 11-nya mungkin beda orang lagi, Oke. beda guru lagi, Ya. kelas 12 beda guru lagi. Nah itu, apakah kira-kira penanaman disiplin positif yang sudah diterapkan di kelas 10 itu nanti ketika di kelas 11 masih berefek atau tidak ya untuk anak-anaknya? Oke, nggih Bu Nani. Jadi betul sekali pertanyaannya. Kita tidak bisa sendirian Bu Nani. Makanya dalam program guru penggerak itu ada tergerak, bergerak, menggerakkan begitu nggih. Jadi tergerak dari diri kita sendiri. Oh ternyata disiplin positif ini menarik nggih. Kemudian kita bergerak melakukannya, kemudian menggerakkan Bu Nani. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri. Maka kita perlu menggerakkan orang-orang di sekitar kita, komunitas di sekitar kita untuk lebih mempelajarinya dan menerapkannya di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing. Makanya salah satu dari visi guru penggerak adalah berkolaborasi. Nah, ini adalah salah satu contoh kolaborasi Bu Nani. Jadi tidak bisa kita lakukan sendiri, kita perlu mengajak orang lain untuk melakukannya. Bu Nani. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih jawabannya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada sudah hampir jam 12. Oke, saya cek dulu yang di Jamboard-nya. Oke, terima kasih Bu Sugeng, Bu Ani. Kemudian ini Bu Dwi, Bu Tere. Ya, sebelumnya saya kurang begitu paham tentang disiplin positif. Setelah mengikuti sosialisasi ini lebih paham. Terima kasih Bu Tere. Di kelas masih bisa menuliskan. Baik Bapak Ibu, luar biasa diskusi hari ini. Saya juga mendapat dukungan dengan Bapak Ibu mengikuti Jimit ini. Saya merasa mongkok dalam hati. Wah ternyata teman-teman saya mau mendengarkan saya begitu. Itu sebuah dukungan yang luar biasa bagi saya. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Ngendikan dulu itu bisa kita agendakan di pertemuan NPMP ya. Iya, kita kan masih punya satu kesempatan sebenarnya. Ya. Mungkin lain kali Bu Yuli. Siap, terima kasih Bu Nani dukungannya dan juga teman-teman yang lain. Baik, kita akhiri nggih Bapak Ibu karena sudah mau jam 12. Terima kasih Kak Fristanti sudah cantik di ruang guru. Jangan lupa diisi refleksinya nggih. Oke. Sebagai akhir kata ada sebuah pantun untuk Bapak Ibu. Oke. Bunga selasih di Taman Satwa. Cakep. Betul nggih? Terima kasih. Dipetik 1 untuk mahkota. Cakep. Teman-teman semua, kita belajar demi anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, tidak ada balasan yang bisa saya aturkan untuk Bapak Ibu satu persatu, namun semoga ilmu hari ini bermanfaat, terutama untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita, murid-murid juga di kelas. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Jangan lupa refleksinya diisi nggih Bapak Ibu di Jamboard-nya, di Jamboard, kok Jamboard? Padlet ya, Padlet.